Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah salat tarawih yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya dan tidak pernah bosan kita, dan sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan, kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah, di malam ke-25 ini ya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, di mana kita sekarang berada di hari-hari yang sangat istimewa, sangat krusial, dan sangat dianjurkan bagi kita semua untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita di hari-hari yang tersisa ini. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi SAW bahwasanya amalan itu tergantung pada akhirnya. Justru kita lihat ternyata para jamaah sekalian, di malam-malam seperti ini, terlebih khusus di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, justru jamaah masjid mengalami kemajuan. Kemajuan maksudnya makin maju safnya, makin kurang jamaahnya maksudnya. Ini yang kita dapati ya. Tidak sama ketika awal-awal Ramadan. Kalau kita bandingkan ketika awal-awal Ramadan, Masya Allah, penuh masjid sampai di luar mungkin. Tapi ternyata kita lihat di 10 malam terakhir ini justru makin maju safnya. Makin kurang jamaahnya, kemana semua itu. Ini yang perlu kita perhatikan para jamaah sekalian, bahwa inilah bulan Ramadan itu nanti dilihat di penghujungnya. Apakah kita masih tetap istiqamah bertahan dengan atau di atas ketaatan, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru berguguran satu demi satu. Kalau ada istilahnya orang itu muntabir, mundur tanpa berita, tiba-tiba hilang. Makanya para jamaah sekalian, tema kita pada malam hari ini yang singkat yaitu berkenaan dengan kita sedikit mentadabburi firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat ke-27 dan 28. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, seandainya kamu melihat orang-orang yang mau dimasukkan ke dalam api neraka, maka kamu akan dapati mereka akan mengatakan, apa yang akan mereka katakan? Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina." Mereka mengatakan, ya Allah, seandainya kami dikembalikan lagi ke dunia. Bayangkan, mereka nanti ketika lihat neraka di depan mata mereka, sudah mau dijebloskan masuk di dalam neraka, baru mereka mengatakan, faqalu ya laitana nuraddu. Seandainya saja kami ini dikembalikan lagi ke dunia. Ini yang pertama, penyesalan. Yang kedua, mereka mengatakan, wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kalaupun kami dikembalikan, kami tidak akan mengingkari, tidak akan mendustai ayat-ayat Allah, dan kami termasuk orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini para jamaah sekalian, luar biasa mereka ini yang mau dimasukkan ke dalam neraka. Mereka pertama menyesal, dan ini penyesalan yang tidak ada gunanya sama sekali. Dan mereka berharap untuk dikembalikan lagi ke dunia, dan mereka berjanji, bayangkan, mereka berjanji kalau kami kembali ke dunia maka kami akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah
sebutkan langsung di ayat setelahnya itu di ayat 28, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kata Allah, justru nanti di akhirat para jamaah sekalian akan nampak semua itu apa yang tersimpan dalam hati-hati mereka. Dan kata Allah, Allah menjawab, ya, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Ya, jikalau mereka pun dikembalikan lagi ke dunia, mereka justru akan kembali melakukan kemaksiatan dan akan kembali kafir dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum lakadzibun. Kata Allah, dan sesungguhnya mereka itu termasuk ya orang-orang yang pendusta, tukang bohong. Ya, jadi sini Allah menjawab bahwasanya mereka pun kalau seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, maka mereka tetap dalam keadaan kafir dan tidak beriman kepada Allah dan kembali lagi melakukan apa yang dilarang. Jadi itu hanya penyesalan yang tidak ada gunanya. Yang kedua, angan-angan kosong, omong kosong dan ya berharap kembali lagi di dunia dan akan beriman, ternyata tidak sebenarnya. Dan ini sama persis dengan yang apa Allah sebutkan di surat Yunus tentang ya bagaimana Allah menghukum Fir'aun di dunia. Ya, kita tahu bagaimana hukumannya Fir'aun itu. Fir'aun itu para jamaah sekalian, Allah azab dia di dunia, ditenggelamkan di Laut Merah beserta bala tentaranya. Ya Allah berfirman, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya, bayangkan ya, kata Allah, ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi itu Fir'aun dia sudah dalam tafsirannya, Fir'aun sudah lihat itu malaikat maut sementara mencabut nyawanya. Dan memang ini sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa orang yang sementara dicabut nyawanya itu ya dalam keadaan sakaratul maut, dia melihat ya bagaimana malaikat maut ya mencabut nyawanya. Dan Fir'aun ini nanti ketika dia melihat ya, malaikat maut mencabut nyawanya, baru dia mau beriman. Ya, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Kata Fir'aun, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Bayangkan. Dan dia mengatakan, saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, apakah sampai di situ? Tidak. Allah langsung bantah. Di ayat setelahnya Allah katakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna man khalfaka ayah. Kata Allah. Ya, sekarang mau bertobat, sekarang baru menyesal, sekarang baru mengakui kebenaran. Kata Allah, tidak ada gunanya sama sekali. Kata Allah bahwasanya kamu ini Fir'aun sudah melakukan kerusakan, kemaksiatan yang luar biasa di bumi ini. Maka ya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fal yauma nunajjika bi badanika. Ya, kata Allah, pada hari ini jasad Fir'aun diselamatkan oleh Allah ya sebagai pelajaran untuk orang-orang setelahnya. Bahwasanya ada orang dulu ya tidak beriman kepada hari akhirat, tidak beriman kepada surga dan neraka. Nanti dia sadar, nanti dia baru mau sadar ketika malaikat maut sementara mencabut nyawanya. Ya, dia rasakan bagaimana sakitnya dicabut nyawanya itu. Baru dia mau beriman, dan itu terlambat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Maka para jamaah sekalian, ya, bulan Ramadan pada hakikatnya mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai kita termasuk mereka-mereka tersebut yang menyesal tidak ada gunanya sama sekali. Jangan sampai nanti bulan Ramadan telah meninggalkan kita dan ternyata wal iyad billah dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah. Sampai-sampai ada penyesalan, aduh seandainya saya ya maksimal ibadah di bulan Ramadan, ya maka begini dan begitu. Ini tidak ada gunanya. Mumpung kita masih berada di ya hari-hari yang krusial, hari-hari terakhir di bulan Ramadan, manfaatkan ya semaksimal mungkin para jamaah sekalian. Ya, walaupun kita ya akui mungkin di 20 hari sebelumnya ya banyak kelalaian, kekurangan, jangan berkecil hati. Ya di hari-hari terakhir ini mari kita memperbaharui taubat kita kepada Allah. Ya perbaiki diri kita.
Ya kuatkan tekad kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau menyesal seperti orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, penyesalan yang tidak ada gunanya sama sekali para jamaah sekalian. Dan mereka mengatakan, seandainya pun kami, ya kalau kami dikembalikan lagi ke dunia maka kami akan beriman. Dan kata Allah, ya itu semua dusta. Kalaupun mereka kembali pun ke dunia, mereka tetap tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, sekali lagi, ya memanfaatkan momentum bulan Ramadan ya di hari-hari terakhir ini untuk bagaimana kita berusaha istiqamah di atas ketaatan, karena pada hakikatnya para jamaah sekalian, pada hakikatnya ya, bulan Ramadan mengajarkan kepada kita semua, mendidik kita untuk istiqamah di atas ketaatan. Ya, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar menahan diri kita untuk tidak jatuh pada kemaksiatan. Bayangkan dari 11 bulan yang ada, mungkin ada di antara kita yang belum terbiasa untuk melaksanakan puasa sunnah. Ketika masuk bulan suci Ramadan, mau tidak mau kita puasa Ramadan, kewajiban, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Nah, ini 1 bulan yang kita kerjakan itu dalam rangka apa? Melatih diri kita terbiasa dengan amalan soleh para jamaah sekalian. Mungkin ada di antara kita yang belum terbiasa melaksanakan ya salat tahajud di luar bulan Ramadan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, ya kita ikut salat tarawih, dan itu salat tahajud juga, salat malam. Dan ini kita dilatih bagaimana kita terbiasa dengan salat malam para jamaah sekalian. Makanya ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia ini. Ya banyak-banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan, kekuatan, itu yang paling penting. Ya kekuatan agar kita bisa memaksimalkan ya ibadah-ibadah kita para jamaah sekalian. Karena pada hakikatnya ya jangan kita sampai, ini yang paling penting, jangan sampai kita ya tertipu dengan amalan soleh kita. Ya jangan sampai mungkin ada di antara kita yang justru memandang remeh saudaranya. Ya, dia mengatakan ya saya sudah puasa sampai 24 hari. Ya saya tarawih tidak pernah alpa. Ya saya tarawih terus alhamdulillah. Itu ada si fulan ya saya pernah lihat dia tidak tarawih. Jangan sampai ada rasa-rasa kesombongan dan memandang remeh orang lain. Ketahuilah para jamaah sekalian bahwa semua pencapaian yang kita dapatkan, yang kita lakukan dari ibadah-ibadah kita, itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan kita. Itu semua atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh untuk berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya. Dalam hadis sebutkan itu artinya adalah ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah Engkau yang maha hidup, maha perkasa. Dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan biarkan aku bergantung pada diriku walau sekejap mata. Ya, semua ibadah itu yang kita kerjakan ya dari puasa kita, salat tarawih kita, salat berjamaah kita, sedekah kita, itu semua atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita minta kepada Allah pertolongan para jamaah sekalian. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, maka ya kita tidak bisa sampai sekarang seperti ini yang masih kuat beribadah. Itu semua atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir para jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang yang senantiasa memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia menyiapkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang paling terbaik. Karena di antara sebab faktor utama yang membuat seseorang malas beribadah, lemah untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, di antara sebabnya adalah ada maksiat, dosa yang dia belum bertobat darinya. Ini yang membuat dia lemah. Makanya senantiasa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dianjurkan di hari-hari yang mulia ini membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maafkanlah dosa-dosa kami. Ini kita perbanyak para jamaah sekalian agar kita senantiasa diberikan kekuatan dan keistiqomahan sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Ini apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat kali ini.
Syukran wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.